Baik pemirsa TVR Parlemen Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga semester 1 2025 itu sebesar 831 triliun, yang dimana artinya ini secara neto 38% dari target anggaran atau APBN tahun 2025, yang dimana pendapatan belanja negara itu sebesar 2.189,3. Ini masih jauh dari total pendapatan APBN dalam pajak tentunya di tahun 2020 di semester 1. Dan kita akan menanyakan sebetulnya apa penyebab dari kurangnya pendapatan pajak di semester 1 ini. Sudah bersama kami anggota Komisi 11 DPR Bapak Haris Turino. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Ini kalau kita melihat Pak, di semester 1 ini ternyata pemerintah masih belum bisa menerima pajak atau menyerap pajak secara optimal Pak. Sebetulnya permasalahannya ada di mana Pak? Ya, jadi ada 3 permasalahan yang utama ya. Yang pertama tentu kita tahu bahwa dividen BUMN ya, yang sudah dicatatkan dalam APBN 2025 kan tidak masuk ke negara karena masuknya ke Danantara, itu besarannya 80 sampai 85 triliun. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita tahu pembatalan PPN 12%. Itu mengakibatkan kembali lagi kekurangan pendapatan negara sebesar 71 sampai 72 triliun. Dan yang ketiga, kita tahu pada bulan Januari dan Februari itu restitusi pajaknya besar sekali. Sehingga orang 2024 membayar lebih pajak direstitusi pada Januari dan Februari. Sehingga capaian kita saat ini baru 38%. Nah, kalau dari pembahasan bersama dengan Komisi 11 DPR Pak, sebetulnya strategi dari Kementerian Keuangan untuk bisa memenuhi kekurangan pajak di semester 1 atau penerimaan di semester 1 ini seperti apa Pak? Memang polanya pajak kan semester 1 lebih rendah dibandingkan dengan semester 2. Nanti pajak akan paling tinggi di kuartal keempat, Q4 ya. Tetapi juga total besaran pajak 2.189 triliun ini adalah satu angka yang menurut saya juga kurang realistis mengingat 3 hal tadi. Sehingga Bu Sri Mulyani sudah mulai lebih jujur ya mengatakan bahwa ini tidak tercapai. Most probable ini tidak tercapai dan hanya akan tercapai pada 2076 triliun. Dan kalau benar bisa tercapai 2076 triliun, ini satu angka yang sudah cukup bagus. Kalau seandainya Pak nanti memang ternyata kita kan tidak tahu Pak kondisi perekonomian saat ini juga, stabilitas politik juga seperti apa gitu kan ke depannya. Lalu kalau kita melihat nanti ternyata 2076 triliun yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan masih belum tercapai, seperti apa nanti Pak tanggapan Komisi 11 Pak? Iya, nanti malam kita akan bahas kan di dalam camp PPKF rapat dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, kemudian BI dan OJK. Nanti malam baru kita akan bahas. Nah, kalau terjadi defisit kemudian ya, defisitnya tentu defisit APBN akan membengkak ya. Tetapi tentu pemerintah sudah mencari solusinya. Salah satu yang sudah dilakukan pemerintah adalah efisiensi. Kita tahu efisiensi ada sebesar 300 triliun. Sehingga dari awal efisiensi itu sebenarnya kan digunakan jagani apabila total penerimaan negara kan paling gede dari pajak sekitar 2.200 lah let's say. Kemudian dari cukai sekitar 300, ya jadi 2.500 dan dari pendapatan negara bukan pajak itu sebesar 500. Sehingga total penerimaan negara estimasinya kan kira-kira 3.000 triliun targetnya untuk 2025. Sementara APBN kita kan 3.661, sehingga kekurangannya itu ditutup dengan utang, ya menerbitkan surat utang baru. Nah kalau 3.000 triliun ini tidak tercapai, ya defisit 600 ini kan bisa membengkak. Padahal kita tahu bahwa besaran GDP kita adalah 25.000. 3% dari 25.000 adalah 750 triliun. Sehingga maksimum utang baru adalah 750 triliun. Ruangannya tidak banyak, makanya pemerintah kemudian melakukan efisiensi. Lalu Bapak melihatnya sejauh ini apakah efisiensi ini memang sudah memberikan dampak atau ada kelihatan dampaknya Pak di semester 1 ini Pak kalau kita lihat? Iya, dampaknya hotel sepi kan. Dampaknya pengeluaran pemerintah ya menjadi berkurang, padahal kita men-setkan pertumbuhan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi kan harus naik. Ya, ketika government spending berkurang, ya dampaknya pertumbuhan ekonomi berkurang. Kita tahu hampir semua lembaga internasional yang kredibel meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pada kisaran 4,7 sampai 4,8%.
Ya, harapannya kan bisa di atas pertumbuhan ekonomi 2024 yang besar 5,03%. Nah, untuk tahun depan kita tahu asumsi makro yang dimunculkan oleh Menteri Keuangan waktu itu adalah pertumbuhan ekonomi 2026 ada pada kisaran 5,2 sampai 5,8%. Nanti malam dalam rapat kerja kita akan challenge angka-angka ini. Baik, Pak Haristuryanto, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Haristuryanto bagaimana terkait di semester 1 ini penerimaan pajak negara ini masih kurang sekitar masih 30%, yang ini tentunya masih jauh dari harapan, dan kita berharap tentunya nanti di akhir tahun di kuartal 4 seperti yang tadi Bapak Haristuryanto bilang, di kuartal 4 bisa tercapai, semoga ya Pak ya, bisa tercapai hingga 3.000 triliun. Total penerimaan 3.000 triliun. Dan pemirsa, sekian dari saya dari Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih.